Gimana yang lain mau ngelawan mobil ini? Ini adalah BYD Atto One, atau sebenarnya di dunia dikenal sebagai BYD Seagull. Baru meluncur di Gias 2025 dan langsung membuat heboh. Kenapa? Karena range-nya jauh, 5 pintu, dalamnya lega, tenaganya lumayan besar, dan harganya mulai dari 195 juta rupiah. Sambutlah BYD Atto One. Jadi ada dua tipe yang ditawarkan di mobil ini. Yang pertama dengan baterai 30 kWh yang bisa menjalankan mobil ini range-nya sekitar 300 km. Itu namanya dynamic trimnya. Dijual seharga 195 juta rupiah. Kemudian ada yang baterainya lebih besar lagi, 38,8 kWh yang bisa menjalankan mobil ini 380 km. Dan itu harganya pun masih renyah di 235 juta rupiah. Sebagai perbandingan, rival dari BYD Atto One ini adalah yang pertama Wuling REV, yang kedua adalah VinFast VF3, kemudian ada DFSK Seres ya, tapi itu nggak terlalu masif penjualannya. Tapi rival-rivalnya tersebut memiliki konfigurasi 3 pintu, sedangkan ini memiliki konfigurasi 5 pintu dan wheelbase-nya juga paling panjang, mencapai 2,5 meter. Kemudian range-nya, rival-rivalnya itu range-nya maksimal berada di 200 sampai 300 km. Sedangkan ini bisa 380 km. Wow, ini membuat BYD yang sudah mengklaim dirinya sebagai Indonesia EV Sales #1 bisa semakin kokoh di depan. BYD Atto One itu lahir sebagai BYD Seagull. Jadi di line up hewan-hewan lautnya BYD ada seal, ada sea lion, ada dolphin. Kemudian ini diberi nama Seagull. Kalau dalam bahasa Indonesia Seagull itu artinya burung camar. Tapi untuk Indonesia diberi nama Atto One yang artinya itu ditempatkan sebagai adiknya Atto 3, artinya ditempatkan sebagai SUV, walaupun sebenarnya nggak SUV amat. Tapi ya apalah artinya sebuah nama, yang penting adalah inner beauty-nya. Atto One ini sudah ada di Cina sejak tahun 2023 kalau nggak salah, dan ini adalah facelift pertamanya. Jadi dimasukkan ke Indonesia langsung yang facelift, jadi sudah tampilan yang lebih modern. Kemudian desain mobil ini patah-patah dan menarik dari depan sampai belakang. Ini benar-benar satu kesatuan. Kesannya dinamis tapi juga modern dan futuristis. Dan desainer dari mobil ini tidak main-main. Namanya Wolfgang Egger. Beliau mantan desainer di Audi, di Lamborghini. Jadi tahu benar bagaimana membuat desain mobil yang keren. Ini tidak terlihat seperti mobil Cina. Bahkan BYD Seagull ini sebenarnya generasi kedua gitu. Dia menggantikan model sebelumnya yang itu lebih membulat-membulat. Desainernya masih beda. Begitu Wolfgang Egger masuk ke BYD, langsung desainnya keren dan terasa desainnya itu Eropa sekali. Lampu sudah LED di sini dan LED-nya tidak terlihat murah sama sekali. Ini terlihat seperti mobil mahal tampilannya. Velg memang kecil di sini. Velgnya single tone tapi bentuknya keren dan ternyata nggak kecil-kecil amat. Ini 16 inci 185 55 R16 bannya.
Kemudian dengan uh, aksen-aksen yang hitam doff seperti ini menambah kesan gagah dan dinamis. Lihat, dia nggak ada garis-garis yang terlalu monoton, semuanya tuh dinamis. Bahkan sampai belakang, ini belakangnya juga keren sekali. Ada spoilernya, kemudian ini warnanya juga keren, lampunya tidak terlihat seperti mobil murah sama sekali. Ada dua tipe BYD Atto One ini, yang dinamik dengan baterai 30 kWh, dan yang kedua premium dengan baterai 38,8 kWh. Dua-duanya itu di charge bisa AC, bisa DC, dan ini keuntungan tersendiri karena seperti kita tahu Wuling REV hanya bisa di charge AC, sedangkan VinFast VF3 hanya bisa DC. Ini ada dua pilihan, AC normal di atas seperti ini, sedangkan DC-nya untuk yang tipe dynamic itu bisa dengan daya 30 kW maksimal, sedangkan untuk yang premium bisa sampai 40 kW, yang mana itu sudah cukup cepat mengingat baterainya juga nggak terlalu besar. Yang istimewanya lagi, mobil ini sudah punya fitur V2L, jadi bisa mengeluarkan listrik dari baterai ke luar sampai maksimal 2200 watt. Satu-satunya di kelasnya yang bisa seperti itu. Sekarang kita lihat apa yang ada di kap depannya. Nah, di sini unit kontrol elektriknya, kemudian juga motor listriknya di depan karena dia adalah penggerak depan. Tenaganya, sementara rival-rivalnya itu hanya bermain di 40 HP, ini 74 HP. Yang membuat mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 13 detikan. Itu yang paling cepat di kelasnya. Sedangkan untuk akselerasi bawahnya dia cukup instan dan kuat, 0 sampai 50 km per jam bisa diselesaikan dalam 4,9 detik. Enggak. Kayak supercar nutup kapnya. Jelas dia yang paling lega juga kalau dibandingkan REV atau VinFast VF3. Masuknya pun juga gampang karena ada pintu belakang. Dan ini lihat, ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan ruang kaki masih lega, ruang kepala juga, duduknya juga lumayan empuk, dan kerebahannya juga ini lumayan memadai. Ini bisa di recline nggak ya? Oh, ini sudah paling miring tapi enak. Nah, cuman di belakang ini sayangnya tidak ada USB slot. Aduh, sayang sekali. Padahal USB slot itu bukan teknologi yang mahal gitu ya. Mestinya bisa ditempatkan di sini karena di sini juga ada konsol untuk penyimpanan. Mestinya bisa ditempatkan USB slot, tapi ya it's okay. Dia sudah punya ISOFIX di sini. Kemudian ada 3 buah headrest, jadi 5 orang itu bisa duduk dengan nyaman dan aman di sini. Dan ngomong aman, ini juga mobil sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag. Untuk yang dynamic dan premium, dalamnya tidak terlalu banyak perbedaan karena perbedaan paling besarnya itu hanya di baterai, tenaganya pun sama, makanya perbedaan harganya juga tidak terlalu jauh. Kemudian kalau kita ke belakang, nah ini masih ada sisik-sisik. Ini sebenarnya adalah signature untuk BYD yang series hewan-hewan laut itu ya. Tapi ya karena di sini nggak dikasih nama Seagull, jadi Atto One. Sebenarnya jujur aja, kalau buat saya nama Seagull itu lebih keren gitu ya. Tapi ya itu keputusan BYD Indonesia. Ini bukan pintunya juga sangat lebar, jadi gampang untuk akses keluar masuk, dan bagasinya juga sangat memadai. Memang dia tidak ada partisi, tapi dia cukup dalam. Ini masih bisa untuk 2 koper medium, masih bisa untuk berlibur selama weekend lah bersama keluarga. Dan kalau kurang besar nih, bangku bisa dilipat, tapi memang pelipatannya bukan split ya, bukan 50-50. Dia langsung seluruh bangku yang harus dilipat. Dia tidak punya ini juga, dia tidak punya wiper belakang. Ada elemen pemanas, tapi sayangnya wiper belakang nggak ada. Tapi mestinya dengan spoiler yang sebesar ini
mestinya nggak terlalu gampang kena air hujan lah, apalagi kalau kita melaju ya. Tapi emang mungkin lebih nice kalau pakai wiper. Kalau misalnya wiper nggak pengen ada, memperburuk penampilan, wipernya bisa ditempatin di atas, tapi nggak ada. But mungkin itu nggak terlalu isu. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, untuk yang tipe premium, dia joknya sudah elektrik. Oh my god. Ini mobil harga segini, joknya sudah elektrik. Walaupun yang dynamic belum ya. Dan ini khas seperti BYD lainnya, ada layar di sini dan ada satu layar untuk instrumen yang ini juga tampilannya atraktif ya. Atraktif dan colorful. Satu lagi yang luar biasa di mobil ini adalah setirnya bisa tilt dan teleskopik. Wow, luar biasa, bikin posisi duduknya ini jadi sangat ergonomis untuk di kelasnya. Dia sudah ada wireless charger, Apple CarPlay, Android Auto, kemudian ada USB A, USB C, ada soket 12 volt. Wah, tempat penyimpanannya besar, kemudian di sini juga lacinya soft opening. Material empuk coba di sini dan di pintu, bahkan sampai belakang juga ada soft material yang di sini memang keras tapi tidak terlihat murah sama sekali. Ini ada dashcam, tapi saya nggak tahu nih dashcam ini termasuk paket pembelian atau tidak. Sekarang kita coba bunyikan klaksonnya. Oh, nggak bisa. Kalau mesinnya mati nggak bisa. Ada tombol-tombol di setir, termasuk juga ada cruise control sudah standar. Aduh sayang, ini tidak bisa diutak-atik ya, mungkin lagi dikunci ya. Enggak, ini bisa diutak-atik. Coba kita masuk ke settings, kita lihat ada apa saja. Regenerative braking-nya bisa di setel standar dan high. Kemudian ini ada charging dan discharging, ada energi consumption-nya. Steering assist-nya, setirnya juga bisa diatur berat ringannya, ada 2 posisi, ada brake assist mode-nya juga, ada auto hold, electric parking brake. ADAS, oh ya ADAS-nya hanya parking sensor ya. Bukan ADAS yang lengkap, tapi kita juga nggak expect ada ADAS yang lengkap untuk di mobil seharga ini. Ini bayangkan, ini full elektrik loh. Dan termahalnya itu 235 juta rupiah dengan fitur yang lumayan lengkap. Di sini tuas transmisinya ke bawah, ke atas, P-nya di sampingnya di sini. Ini ada auto hold. Kemudian ini ada mode berkendara di sini. Kemudian ini untuk AC. Ini juga untuk menyalakan AC. Ini on off-nya AC. Kalau ini untuk kompresor AC-nya. Nggak terasa murah mobil ini. Ada tire pressure monitoring sistemnya juga, ada TPMS-nya juga. Posisi duduknya juga bisa sampai tinggi banget. Ini sih Anda mau tinggi berapapun Anda bisa. Lihat ini, tinggi banget sampai kepala saya juga hampir mentok. 2 buah cup holder di sini, nih lagi-lagi material yang empuk. Ini luar biasa sih. Nah ini layarnya berbeda dengan BYD yang lain. Dia tidak bisa diputar vertikal atau horizontal. Jadi dia hanya horizontal. Tapi menurut saya itu nggak penting karena saya juga nggak melihat ada gunanya gitu ya selain cuman gimmick. Jadi no problem at all. Nah satu yang menyenangkan dari BYD, walaupun ini adalah mobil terkini dengan banyak fitur ada di layar, tapi fitur-fitur kunci tetap ada di tombol fisik. Bahkan untuk mengunci, membuka kunci dan mengatur spion itu juga dengan tombol fisik. Luar biasa ini mobil.
Walaupun warranty baik untuk mobil dan baterainya sama dengan BYD yang lain, tapi memang ada yang tidak didapat di mobil ini. Ketika Anda membeli BYD Atto One, Anda tidak mendapatkan servis gratis. Jadi servis itu bayar seperti biasa, tapi mestinya nggak terlalu masalah karena maintenance untuk mobil listrik itu tidak terlalu mahal. Dan satu lagi, membeli mobil ini Anda tidak mendapatkan wall charger. Jadi ya mungkin Anda harus beli wall charger sendiri atau Anda gunakan wall charger yang sebelumnya Anda punya karena tidak termasuk dalam pembelian mobil ini. Tapi tetap saja value-nya luar biasa. Dengan 195 juta rupiah Anda sudah mendapatkan mobil listrik dengan kenyamanan kabin yang memadai, bentuk yang menarik, range yang bisa mencapai 300 km. Tambah sedikit ke 235 juta rupiah Anda mendapatkan range hampir 400 km, kemudian electric seat, kemudian kemampuan DC charging yang 40 kW, kalau yang tipe di bawahnya itu 30 kW, serta tenaga yang terbesar di kelasnya. Ini jelas mobil yang sangat tepat bagi Anda yang ingin memiliki mobil listrik pertama Anda. Satu, kualitasnya kita tahu BYD, kemudian bentuknya menarik, range-nya jauh, tenaganya besar, dan Anda nggak perlu khawatir masalah depresiasi karena harga standarnya saja sudah cukup rendah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah mobil ini enak untuk dikendarai? Nah, itu baru bisa kami jawab setelah kami mencoba langsung mobil ini. Mungkin setelah Gias kami bisa meminjam dalam jangka yang lebih panjang. Tapi untuk sekarang di first impression kali ini mobil sangat-sangat impresif untuk harganya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Follow Instagram kami @autodriver dan download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.